pagi. Ya, kita berjumpa lagi di acara yang tidak akan kita jumpai lagi. Nah loh, kenapa tuh? Pokoknya stay tune aja sampai di akhir acara ya. Kita dalam acara ngopi bareng kali ini adalah edisi spesial Rotu Wanita Tangguh 2024. Perkenalkan, saya Feni yang akan menemani First Squad semua di sore hari ini. Di ngopi bareng kali ini, kita akan mengangkat tema keterbatasan tak jadi halangan untuk bermimpi besar dan berkarya. Saya akan mengajak First Squad semua untuk ngobrol dengan sosok wanita yang luar biasa, yaitu Mbak Fani Efrita. Beliau adalah co-founder dari Alun Jiva. Alun Jiva adalah sebuah platform yang memberikan edukasi, pemberdayaan tidak hanya kepada penyandang disabilitas, tapi juga masyarakat marginal. Contohnya seperti orang yang memiliki gangguan mental. Dan Alun Jiva ini adalah salah satu penerima Empowering Fund ya di tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggil langsung Mbak Fani Efrita ke stage. Silakan Mbak Fani. Oke. Halo Mbak Fani, apa kabar? Duh, seneng banget nih bisa ngundang Mbak Fani nih ke acaranya Linknet. Oke, kita duduk aja dulu ya Mbak ya, silahkan. Oke, wah seneng banget nih Mbak Fani bisa hadir di Linknet akhirnya sampean juga. Nah, Mbak Fani ini kan punya peranan penting ya di Alun Jiva. Dan Mbak Fani ini juga adalah penyandang disabilitas. Nah, boleh diceritain nggak nih ke First Squad semua, apa sih yang dialami oleh Mbak Fani? Ya, jadi aku itu memiliki disabilitas yang karakteristiknya itu masuk di karakteristik disabilitas daksa. Jadi disabilitas daksa atau disabilitas fisik itu adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisiknya dalam untuk menunjang kegiatan sehari-harinya dalam melakukan mobilitas. Jadi biasanya disabilitas daksa itu menggunakan alat bantu untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Ada yang pakai kaki palsu, kursi roda. Nah, kebetulan aku sendiri menggunakan sepatu prostetik yang tadi mungkin teman-teman pas aku lagi berdiri ngeliatin juga. Jadi aku memang ukuran kaki kiri, ukuran bagian sebelah kiri aku, ukuran kaki kiri itu lebih besar sebelah kiri, yang dimana ini case-nya bisa dibilang langka, karena kalau kita cek di jurnal itu cuma ada 1-2 jurnal yang membahas ini. Oh gitu. Tapi bukan berarti di Indonesia cuma aku doang gitu ya. Tapi ini sebenarnya kasusnya banyak karena aku juga sempat ngobrol sama teman-teman dokter di Rumah Sakit Suharto Solo yang mereka tuh sebenarnya melihat kasus dengan nama kasus aku tuh makrodistrofi lipomatosa yang dimana ada kelainan tulang ya, ukuran tulang dan juga jaringan lemak. Jadi kalau lo lihat kalau aku berdiri tadi sebelah kiri aku besar sampai ke pinggul gitu ya. Jadi biasanya memang kalau kasus seperti ini bisa dioperasi, tetapi mungkin ada pro dan cons-nya juga. Nah kebetulan aku sendiri karena dari kecil, jadi sejak lahir ya, bukan kaki gajah. Kalau kaki gajah, dia lahirnya normal terus kena virus. Terus dia tidak bisa beraktivitas. Kulitnya pun kalau kaki gajah, kalau kita sentuh, itu untuk naik ke tekstur semula itu lebih lama. Nah kalau aku karena kasusnya secara saraf itu tidak bermasalah, tetapi lebih ke ukurannya lebih besar. Jadi kayak kalau dilihat dari sebelah kiri tuh mayoritas nih kayak lemak semua aja gitu. Jadi dia berkembang lebih cepat nih sebelah kiri. Jadi mau nggak mau supaya aku tidak pincang gitu ya jalannya, akhirnya aku menggunakan sepatu prosthetics ini. Tapi tidak dari kecil juga Mbak Feni. Jadi sepatu ini nih aku juga sempat ngobrol sama Mbak Feni waktu itu ya, yang dimana sepatu ini aku baru temukan dan aku gunakan kurang lebih 1 tahunan lah. Berarti selama hidupnya? Selama hidup gue kayaknya nggak pernah pakai sepatu sebelah kiri. Jadi mungkin teman-teman pasti kayak, hah kok bisa gitu ya? Ya bisa karena satu dari kecil aku udah ngerasa nyaman seperti ini gitu ya. Yang kedua memang mungkin belum mendapatkan alat bantu sepatu
yang oke dan menurut aku bisa menunjang aktivitas. Pernah dulu sempat pakai gitu ya, tetapi kayaknya kok jalannya lebih lambat, terus ngerasa nggak nyaman. Akhirnya ya udah deh, yang sebelah kirinya nggak pakai sepatu, kanannya pakai sepatu. Jadi kalau beli sepatu kayak orang kaya gitu ya, nggak pernah bawa kotaknya, bawa kanannya doang. Kadang kalau ke toko sepatu gitu ya, even beli sepatu yang harga 1 juta lebih gitu, kayak ditanya sama mbaknya, "Mbak, kotaknya mau dibawa?" "Nggak usah, Mbak." "Hah, Kan iya?" dipakai cuma Kan sebelah aku juga. pakai cuma kanan doang gitu ya, karena percuma juga Nah, menu-menuhin juga gitu. iya, iya, Tapi iya. pas kecil tuh dulu suka dibawa, jadi pas kita beres-beres rumah kayak, wah gila banyak juga nih sepatu sebelah kiri yang nggak dipakai gitu. Jadi memang kasusnya aku dibilang langka juga enggak, mungkin balik lagi ke orang-orang di luar sana, apakah dia mau berani coming up gitu ya, memperlihatkan kekurangannya gitu ya, atau dia lebih memilih untuk lebih tertutup gitu ya, karena kita sadar kalau di Indonesia ini kan belum ramah disabilitas, apalagi rentan dengan stigma, barrier kita tuh banyak gitu. Jadi aku pun bisa duduk pada sore hari ini sama Mbak Feni dan teman-teman dari Linknet juga tidak melalui proses yang singkat gitu ya. Jadi aku bisa ngomong, "Hai, aku disabilitas," itu butuh proses yang panjang gitu. Jadi memang karena disabilitas aku dari lahir, prosesnya pun pasti berbeda dengan teman-teman yang disabilitas nggak dari lahir gitu. Oke. Nah, itu kalau gimana nih, apa sih yang Mbak Fani rasain nih ketika pertama kali menyadari kondisinya Mbak Fani nih? Dari Mbak Fani sendiri sama orang-orang di sekitar nih, keluarga, teman-teman itu seperti apa? Iya, jadi karena aku dari lahir, mungkin yang paling terpukul itu orang tua ya. Siapa sih yang mau punya anak disabilitas? Tidak ada. Setiap aku ketemu sama ibu-ibu, tidak ada yang merencanakan skenario terburuk itu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Setiap aku ketemu ibu-ibu kayak, aku nggak tahu Bu, kok bisa seperti ini gitu ya. Apalagi aku lahir dan besar itu di Kalimantan Barat, di salah satu kabupaten namanya Kabupaten Sintang. Itu dari kota Pontianaknya aku harus naik mobil jalur darat sekitar 12 jam. Itu jauh, yang dimana literasi tentang kesehatan mungkin tidak setinggi di kota besar. Jadi aku ketika sudah dewasa, mungkin aku sangat menyadari bahwa mungkin literatur tentang kesehatan, literasi tentang kesehatan bagi orang tua masih kurang. Jadi sebenarnya kasus seperti aku ini pada saat di dalam perut gitu ya, di dalam kandungan sebenarnya bisa sudah terdeteksi. Apalagi pada saat sekarang sudah ada 3D, 4D gitu ya. Nah, zaman dulu kan belum tuh. Jadi mungkin juga orang tua tidak rutin pergi ke dokter gitu ya. Tapi kalau ditanya kenapa bisa seperti ini, sampai hari ini pun aku ketemu sama dokter, tidak ada jawaban yang pasti. Jadi kayak mungkin ada kerusakan kromosom, kelainan genetika gitu ya. Tapi kalau dibilang ada keturunan, thanks God aku punya anak tidak memiliki kasus yang sama gitu ya, itu jujur kekhawatiran gue juga sih gitu ya. Jadi pada saat dicek, oh anak aku enggak kok, berarti sebenarnya tidak ada satu alasan khusus gitu ya. Pas nanya ke dokter juga tidak ada alasan medis yang kayak, oh mungkin mama kamu tidak vaksin ini, tidak vaksin ini gitu ya. Jadi kayak tidak ada alasan khusus. Jadi orang tua yang sangat terpukul, aku pun pada saat sudah mengerti gitu ya, udah masuk sekolah, aku masuk sekolah umum. Tapi sebelum itu aku diantarin juga sama mama ke SLB. Special Needs School. Waktu itu di kabupaten aku cuma ada satu ya. Cuma ada satu. Dan jauh lagi ya. Terus gimana Terus diantar ke SLB. Terus aku lihat tuh pas ke SLB. Ini kayaknya bukan kayak gue gitu loh. Kayak gue gak separah ini deh gitu ya. Tapi mungkin mama tuh sebenarnya mau menempatkan kita tuh di comfort zone-nya kita ya. Pas kita udah gede baru ngerti gitu ya, pas udah umur segitu baru paham gitu. Kayak nggak gini deh, kursi roda, aku nggak pakai kursi roda. Kaki palsu, aku nggak pakai kaki palsu. Ngomong juga nggak teriak-teriak gitu ya. Kayaknya enggak deh. Akhirnya kayak aku bilang ke mama, aku nggak mau di sekolah itu, aku mau sekolah yang lain gitu. Akhirnya dimasukkanlah ke sekolah swasta gitu, di sekolah swasta di kabupaten aku. Akhirnya sekolah lah seperti biasa. Tapi yang ditakutkan orang tua benar terjadi, dibully gitu ya. Jadi proses dibully itu aku udah katam banget, gila sombong ya dibully ya. Dari TK sampai aku kuliah tuh aku dibully. Nah tuh peran keluarga tuh kayak gimana supportnya? Mama tuh sangat suportif banget ya waktu itu karena
mama papa aku itu divorce di umur aku SMP, tetapi pada saat mereka membentuk karakter aku di umur masuk SD gitu ya, masuk SD itu mereka sangat suportif banget. Jadi pada saat aku masuk sekolah pertama, itu aku dibully karena itu sekolah yayasan yang mempertemukan SD, TK, SD, SMP, SMA. Jadi itu rame banget. Jadi pada saat di kantin tuh dibully gitu ya karena kayak kalau cuma pakai sepatu kanan doang, kaki gajah gitulah. Sampai aku nggak mau sekolah, ngunci diri di dalam kamar kayak aku nggak mau sekolah gitu. Akhirnya pindah sekolah ke sekolah negeri yang dimana deket sama rumah nenek kakek aku gitu ya. Jadi akhirnya pada saat awal-awal sekolah diliatin gini, ditungguin gitu ya, ditungguin di depan pintu tuh didekatin, diliatin gitu anak gue dibully nggak ya gitu. Sampai di sekolah itu pun aku ngerasa nyaman gitu. Jadi akhirnya aku lanjut di sekolah tersebut sampai lulus dan orang tua pun cuma sekitar 1 minggu nemenin aku ya. Papa tuh sebelum ke kantor di depan kelas tuh liatin dulu aku aman atau enggak gitu ya. Sampai kayak aku kesulitan berteman, mencari teman, mama, papa ya ngajarin kayak kamu kalau mau dapet teman harus pintar. Jadi orang nempel sama kamu. Oh benar juga ya gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau belajar, mereka nanya kamu Van. Oh gitu. Jadi akhirnya kita termotivasi belajar, ikut les. Yang mau nggak mau kayak teman-teman akhirnya ya mau berteman sama aku ya walaupun ada asas manfaat ya. Tapi seenggaknya pas kita SD kan kita belum mengerti hal itu. Jadi kita mendapatkan, akhirnya aku di SD itu mendapatkan circle pertemanan yang sampai sekarang pun masih aku jalanin gitu. Jadi dari keluarga nih istilahnya apa ya, membekali Mbak Fani ya, supaya siap nih menghadapi teman-teman sama di lingkungan sosial tuh kayak gimana. Jadi bahkan aku tuh pernah Mbak Fani kayak umur kelas 4 SD berantem gara-gara ada anak cowok yang sembunyiin sepatu kanan aku. Menurut dia kayak ngapain lo pakai sepatu, udah nggak usah pakai sepatu kan nggak ada kirinya gitu ya. Terus berantem nih, akhirnya aku tonjok tuh anak. Sekarang masih temenan di IG ya. Aku tonjok tuh cowok, akhirnya dipanggil ke guru BK lah bahasa kita zaman sekarang ya, dipanggil, mama aku juga dipanggil, terus mama aku bilang, yang bikin masalah kan kamu, bukan mama, kamu harus selesaiin sendiri. Kita umur kelas 4 SD kayak, hah, ngapa gue ngurusin sendiri, harusnya mama nemenin gue dong, orang tuanya marah-marahin aku gitu ya. Sampai mama tuh bilang, kalau misalnya kamu belum selesai nih masalah, besok gak usah sekolah lagi. Takut dong, gak usah balik ke rumah katanya gitu. Wah takut nih gue, aduh gila nih. Jadi akhirnya kayak dikuatin sama kakak juga. Udah Van, kamu jelasin, kamu harus terbuka kan kamu gak salah. Anak ibu yang bully saya gitu. Dari situ membekas lah sampai jadi bekal kita sampai ke perantauan ke Jakarta. Ya kalau kita gak salah, ya gak usah takut untuk kita fight back gitu loh. Bener banget. Dan emang didikannya keras bermanfaat banget buat Mbak Fani sampai sekarang ya. Wah hebat banget. Nah nih, dari ceritanya Mbak Fani, mamanya ini punya peranannya besar juga ya di Mbak Fani sampai sekarang. Seperti apa sih ini mama mendukung Mbak Fani selama ini? Mama tuh mendukung aku dengan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya ke kita sebagai anak untuk mengambil hal yang kita sukai, kegiatan yang mau kita ikuti. Aku tuh ikut pramuka sampai jambore nasional. Wow. Jadi kayak menurut orang tua, ngapain lo ikut pramuka, ireng-ireng badan lo gitu ya, capek ikut persami. Jadi kayak mama sama kakak pergi liburan gitu ya, aku enggak, aku ada persami. Kayak orang tua tuh kayak ngapain sih Sabtu Minggu lo, mending ikut mama nih jalan-jalan. Tapi aku senang gitu loh, yang dimana aku tidak, dan aku beruntungnya bertemu sama guru-guru yang dulu tuh kita belum kenal ini Mbak Fen. Sekolah inklusi itu tuh, inklusi itu baru-baru ini ya. Iya. Dulu tuh belum ada istilah inklusi yang dimana ada anak disabilitas ditempatkan di dalam satu lingkungan sekolah yang sama. Tapi aku beruntungnya ketemu guru yang sangat suportif, yang nggak ngelarang gitu loh. Jadi kalau guru-guru aku, Fani ini anaknya nggak bisa dilarang, biarin aja mentok. Kalau misalnya udah mentok pasti dia bilang, Bu kayaknya aku nggak bisa ikut deh gitu. Jadi kayak kegiatan olahraga aku ikut jambore pramuka aku ikut, kemudian olahraga yang jalan cepat gua ikut. Padahal kayak pas udah besar nih kayak ngapain ya nyapein diri gitu loh. Sebenarnya nilai olahraga gua kan tinggal pakai average doang gitu ya. Tapi aku suka gitu karena menurut mereka aku tuh nggak dilarang-larang gitu. Jadi akhirnya ya mama juga ya udah terserah mau kegiatan seperti apa, mau les di mana, sekolah di mana.
intinya mama lebih ke mendukung dari sisi budget sih. Dari sisi budget ya. Penting itu. Iya, dari sisi mama budget ya udah nih, mama cuma kasih awareness, ini resikonya, adik siap atau enggak, kalau misalnya siap kamu jalanin gitu. Sama kayak pada saat aku merantau. Pada saat merantau juga mama lebih ke kita tidak ada mensupport apapun ya. Kamu tidak pakai kendaraan pribadi di Jakarta, silahkan ngekos, budgetnya segini. Mama tuh nggak ngasih uang aku jajan loh pada saat aku merantau. Jadi aku pakai gaji terakhir aku pada saat sebelum di cut off. Jadi aku ngerasa kayak wah gue harus keluar nih dari Kalimantan gitu ya. Tipikal anak rantau ya, mungkin teman-teman ada yang merasakan ya. Nggak sukses nggak pulang, itu konsepnya gitu anak ya. Anak rantau begitu ya. Iya anak rantau gitu. Jadi kayak udah deh aku kata mama terima resiko ya. Kalau kamu merantau resikonya kamu tidak ada saudara yang bantu dan sebagainya, kamu jalan sendiri. Oh nggak masalah gue bilang. Karena menurut aku ini kayaknya layak untuk kita coba gitu. Jadi mama tipikalnya dukung, anaknya tuh tipikal dukung aja deh gitu. Oke, kalau aku lihat nih mamanya Mbak Fani ngebentuk Mbak Fani, anaknya itu tidak ada bedanya nih dengan anak-anak lain dengan kondisi yang normal ya, maksudnya yang tidak punya keterbatasan gitu. Sedangkan Mbak Fani ini bisa gitu ngelawan keterbatasan yang dipunya gitu. Ya contohnya tadi yang dilakukan kan ya pede pastinya. Terus selain itu apa sih Mbak Fani yang Mbak Fani lakukan nih untuk bisa ngelawan semua keterbatasan itu? Aku lebih ke self acceptance sih. Jadi itu lebih ke aku merasa bahwa aku sudah menerima diri aku, memang aku seorang disabilitas, tapi apa yang bisa aku perbuat dengan kondisi kita yang terbatas gitu. Paling minim apa deh? Kalau dulu paling minim apa? Sekolah jadi juara kelas. Aku tuh orangnya bukan yang long term. Jadi bukan yang punya timeline tuh jauh banget. Kayak sampai 10 tahun ke depan, pada saat itu ya 5 tahun ke depan, enggak. Aku misalnya kalau dulu pas zaman kita apa ya, bukan catur bulan, kita per 3 bulan ya dulu di review kan, kalau sekarang kan per semester. Kalau dulu tuh per 3 bulan apa kita bagi rapot atau berapa bulan gitu. Jadi aku lebih ke jangka pendek aja, oh kalau misalnya sekolah ya berarti harus berprestasi supaya aku bisa membuktikan aku tuh sama kayak kalian gitu. Nah sama nih pada saat berkuliah pun, aku harus misalnya IPK tinggi supaya orang tuh nggak ada alasan buat menolak aku. Tetapi at the moment pada saat aku lulus kuliah, aku lanjut S2, aku pikir dengan pendidikan kita bisa meninggikan derajat kita gitu ya. Tapi pada saat aku di Kalimantan, di cut off juga. Karena pada saat aku kerja di salah satu perbankan swasta itu, menurut kepala cabangnya, kamu merusak citra perusahaan kami. Oh, ya, gimana kayak, tuh? Hah? Rasanya? Nah gimana nih? Itu adalah momen titik terendah hidup gue, gelap, segelap-gelapnya. Kayak 3 bulan tuh aku gak keluar rumah, diajak temen nongkrong, karena orang tuh taunya aku tuh ceria gitu ya. Karena aku tuh tipikal quality over quantity, jadi temen aku tuh yang teman SD itu doang. Teman SMA, karena menurut aku teman yang bestie banget itu, menurut aku ya, ini teman SD. Karena dia yang menerima kita apa adanya, tanpa melihat kasta kita, harta kita, karir kita gitu ya. Jadi kayak dia tuh tulus aja menurut aku gitu ya. Tapi aku sangat menghargai seluruh pertemanan yang ada di diri aku. Tapi untuk yang circle tier 1 tuh kayak teman SD gitu. Sampai akhirnya pada saat aku 3 bulan gak keluar rumah, diajak temen nongkrong kayak, apa ya mau gue bahas, mereka pasti ngobrolin lagi ngerjain project apa lo, sibuk apa, lo lagi bulan depan dinas kemana gitu ya. Jadi kayak aktualisasi diri kita tuh nggak ada gitu. Jadi pada saat titik terendah itu lebih ke aku berkontemplasi sih, kayak emang ini emang udah tujuannya yang di atas buat aku, atau gue selama ini berasumsi kayak gue meyakinkan diri gue sendiri nih, atau mama menanamkan sisi positif itu terlalu dalam sampai membrainwash gue gitu ya. Dari situ tuh padahal kita udah dewasa, aku tuh malah nyalahin Tuhan, nyalahin mama, ini gara-gara kalian semua nih aku susah dapat kerja. Tapi itu di dalam diri aku, nggak pernah yang sampai aku tuh ngomong ke mama, aku tuh nggak punya keberanian buat ini gara-gara mama nih, aku nggak berani natap mata mama ya. Pasti langsung banjir gitu ya. Jadi pada saat aku di cut off, aku merasa bahwa
discrimination is there. Aku di situ kayak baru bener-bener kayak dihantam, wah gue udah ngambil S2 pada saat itu lagi semester 2, lo cut off gue, ada anak di sebelah gue, dia baru kuliah S1, lagi kuliah, lo mempertahankan dia kayak, hah? Yang dimana waktu itu gue di bank, nasabah gue banyak, gue achieve target kayak, hah? Gitu ya. Tapi ya akhirnya kita sadar gitu, oh diskriminasi itu memang ada kok gitu ya. Jadi tapi karena aku sudah dibentuk secara karakter di rumah sama orang tua itu sangat, menurut aku sangat bagus. Semoga aku bisa mendidik anak aku juga seperti itu ya Mbak Feni ya. Amin. Aku berharap ya ketika aku sudah di cut off bekerja tadi, aku akhirnya berkontemplasi dan merasa bahwa banyak ngobrol juga sama teman-teman komunitas. Akhirnya aku cari tuh komunitas-komunitas yang ada gitu ya. Sebenarnya gue tuh disabilitas apa sih sampai gue harus didiskriminasi. Karena sampai gue lulus S1, aku tuh nggak tahu jenis disabilitas aku tuh apa. Bener-bener nggak tahu. Jadi kalau ngelamar kerja, aku tuh lulus di semua tes. Yang nggak lolos pasti di tes kesehatan. Karena pada saat aku lulus itu kan 2012 ya, ketahuan nih angkatannya nih. 2012 itu tuh belum ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Jadi tidak ada kuota. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan ataupun kebijakan afirmasi buat anak-anak disabilitas. Jadi cari kerja tuh susah banget gitu. Jadi di titik itulah aku merasa bahwa satu, identitas aku sebagai disabilitas itu tidak bisa ditolak gitu ya. Memang lo harus terima lo disabilitas. Nah di situ kita lebih ke self acceptance kayak ngapain aku menolak diri aku dicap sebagai disabilitas, sebenarnya bisa jadi aku sebagai disabilitas punya berkatnya sendiri. Ya sekarang udah ada kuota afirmasi. Nggak perlu bersaing sama teman-teman lain, kita udah punya kuota afirmasi gitu. Oke deh, wah menarik banget ya ceritanya Mbak Fani nih. Oh ya, buat teman-teman First Squad yang penasaran nih dan mau ngobrol sama Mbak Fani, bisa ketik aja pertanyaannya di kolom Q&A ya. Q&A atau chat boleh, Q&A ya. Bisa tanya-tanya tuh sama Mbak Fani yang mau tahu ceritanya Mbak Fani. Oke, nah nih Mbak Fani, Mbak Fani sebagai seorang wanita dan seorang ibu juga ya dari putri kecilnya nih yang lucu banget. Untuk dengan keterbatasannya ini, Mbak Fani apa sih yang selalu ditanamkan, mindsetnya tuh apa sih yang diterapkan supaya keterbatasan ini nggak jadi penghalang gitu buat Mbak Fani? Kalau aku lebih ke percaya diri pastinya, kita lebih percaya diri dan juga bagaimana kita bisa berempati, tidak memiliki mental korban ya, tidak punya mental korban itu menurut aku sangat penting karena kalau kita punya mental korban, misalnya aku terlahir di salah satu kabupaten gitu ya, kemudian papa mama aku divorce juga, kalau kita kulik kayak banyak banget hal-hal yang menurut kita bisa layak untuk dicap sebagai korban. Tapi itu yang membuat kita jadi lemah. Oh wajar dong gue gagal, kan gue dari keluarga broken. Wajar dong gue gagal, kan gue dari kampung kayak gitu. Itu yang membuat kita jadinya nggak bisa break the limit gitu loh. Tapi kalau misalnya kita mengubah mindsetnya bahwa jangan bermental korban gitu ya, kita punya mental pejuang, bisa punya daya pantul gitu ya, itu kita kayak bisa merubah sesuatu yang awalnya negatif gitu ya, kita bisa merubah sesuatu itu menjadi hal yang kita inginkan menjadi lebih baik gitu. Jadi percaya diri dan tidak menganggap kita itu bermental korban. Oke, itu First Squad, percaya diri dan nggak bermental korban. Nah, gimana sih Mbak Fani tadi udah keterbatasannya itu nggak jadi halangan dan bisa jadi motivasi untuk lebih berkarya tuh gimana caranya nih bisa tambah lebih semangat lagi untuk berkarya? Ya jadi kalau aku sih untuk bisa lebih semangat adalah kita di dunia ini pasti udah punya visi misinya masing-masing, udah punya tujuan hidupnya masing-masing. Kalau misalnya ditanya, oh kalau misalnya saya ibu rumah tangga berarti nggak ada tujuan Mbak, ya enggak dong gitu ya. Kalau misalnya di rumah bisa membesarkan anak dengan baik, punya tata krama budi pekerti dengan baik, itu udah satu achievement gitu ya. Kita yang jadi ibu pekerja aja tiap hari ninggalin anak galau gitu ya.
kita harus memastikan balance di kantor achieve, anak juga secara pendidikan oke, tata krama budi pekertinya bagus gitu. Jadi memang harus balance juga gitu. Jadi memang kalau di aku sendiri, aku sangat merasa bahwa ya kita harus membalancingkan setiap hal yang kita lakukan sih. Oke. Nah, Mbak Fani, ini kan co-founder Alun Jiva, berarti kan yang mendirikan atau membuat si Alun Jiva ini jadi seperti sekarang. Ini cerita di balik Alun Jiva ini seperti apa sih? Apa sih background-nya nih bisa membuat Alun Jiva? Ya, sebenarnya background aku bisa buat Alun Jiva. Sebelum Alun Jiva ini ada, pada saat aku merantau, kita cerita mundur lagi. Pada saat kita merantau, aku nih merantau ke Jakarta, aku langsung bekerja di salah satu yayasan Inggris yang mereka memiliki wisma buat anak-anak disabilitas di daerah Lebak Bulus, gitu ya, dekat Rumah Sakit Fatmawati. Di situ aku opening eye banget bahwa wah yang lebih parah dari lo tuh banyak, tapi ketemu lo masih bisa senyum. Aku kayak wah gila, gue pas pulang ke kosan pertama kali di Jakarta ketemu mereka, kayak hai. Kena mental gitu. Kena mental kayak, hai Mbak Fani apa kabar, gimana flightnya, kayak mereka tuh gowes kursi roda, ada yang skoliosis juga, tapi menyambut gue tuh dengan senyum gitu ya. Mbak udah makan belum? Kayak, gila sini. Kayak gue nggak layak deh. Kok maksudnya kayak aku tuh kalau teman-teman lihat jalan aja bisa mandiri gitu ya. Aku bisa nyetir sendiri. Pertemanan aku tidak sampai, maksudnya aku secara keluarga punya support system yang baik. Kenapa aku masih ngeluh terus gitu ya? Jadi pada saat aku bekerja di situ ada sekitar 5 bulan, aku sangat belajar banyak tentang bagaimana berkomunitas, berjejaring, membangun sebuah komunitas. Dari situ aku ngerasa bahwa kayaknya calling gue ini nih. Gue ngerasa nyaman, capek sih. Membantu fundraising sama British Women Association karena itu yayasan Inggris, jadi kita banyak sama ekspat. Capek tapi kok happy ya gitu. Nah aku pernah baca kayak kalau lo melakukan sesuatu itu happy walaupun capek, berarti itu yang hal yang lo harus kejar. Kayak iya nih kayaknya ini gue banget nih gitu ya. Akhirnya dari situ gue pindah lagi, dari situ aku dapat opportunity di sebuah yayasan juga, sama konteksnya disabilitas juga dan juga perempuan. Dari situ aku lebih banyak memperdalam skill sampai akhirnya aku ditarik di Sekretariat Negara jadi advisor buat tim staf khusus untuk diversity inclusion. Aku ngerasa di situ banyak belajar bagaimana government relation, dinamika birokrasi. Jadi kayak lebih in-depth lagi tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat, nggak cuma disabilitas. Dan aku ngerasa dunia pemberdayaan tuh luas gitu ya. Ya balik lagi ke panggilan aku sendiri karena aku pernah dipecat dari kantor hanya karena disabilitas. Gue nggak pengen nih Fani-Fani yang lainnya. Kan aku udah terselamatkan nih ya, bisa duduk di sini nih. Kenapa aku nggak bantu teman-teman aku yang lain nih gitu ya. Karena masih banyak di daerah yang suka DM aku juga. Misalnya kayak, Mbak aku kekurangan kaki palsu karena ngantri, di mana ya dapatnya? Itu satu. Mbak, aku butuh sekolah, aku di salah satu kabupaten di Kalimantan, aku butuh sekolah yang tidak dibully. Mbak bisa nggak kasih pengertian ke gurunya? Aku tuh bisa sekolah umum kok. Banyak banget yang masuk ke Facebook karena aku anaknya Facebook banget gitu ya. Anak kayak ini ya, kayak geng emak ya. Selain ngelihat resep makanan gitu ya, di Facebook tuh aku suka berjaring sama karena teman SD, SMP tuh semua di situ. Di situ ya. Lain sama Instagram. Kalau Instagram kan username suka aneh-aneh gitu loh. Jadi di Facebook itu lebih suka berjejaring bahwa mereka suka kontak aku, merasakan permasalahan-permasalahan yang aku hadapi dulu. Akhirnya ya udah deh, aku ketemu partner yang cocok, Niki Clara juga pernah di sini ya katanya ya. Niki Clara, waktu itu kita sempat ngobrol, kita kayak pitching lah apa yang membuat kita yakin nih menjalankan Alun Jiva, kita sama-sama yakin untuk berbuat baik pasti dibukakan jalannya gitu ya. Akhirnya ya jadi nih Alun Jiva. Jadi Alun Jiva adalah sebuah platform pemberdayaan sosial buat teman-teman disabilitas dan juga teman-teman perempuan gitu ya. Dan juga para ibu yang memiliki anak disabilitas untuk lebih bagaimana mereka bisa mendapatkan kapasitas dan juga kapabilitas yang layak dan juga setara serta bagaimana mereka menjaga kesehatan mentalnya gitu. Karena kalau kita secara lihat prevalensi jumlah data penyandang disabilitas memang paling banyak tuh kan
teman-teman intelektual. Nah, teman-teman intelektual itu kita tidak bisa samakan mindsetnya untuk memberdayakan mereka sampai ke stabilitas ekonomi. Yang bisa kita kasih adalah mamah papahnya. Bagaimana program-program UMKM kita gitu ya, kita bisa kasih ke orang tuanya supaya orang tuanya ini bisa membiayai terapinya. Terapi kan mahal tuh Mbak Fen ya. Terapi itu mahal loh ya. Yang apalagi yang ADHD, tumbuh kembang anak, itu kan kadang tidak tercover BPJS. Jadi biasanya kita kasih pelatihan ke bapak mamahnya gitu ya. Dan kalau misalnya anak-anak intelektual itu kan tidak bisa mendapatkan modal dari perbankan ya. Yang bisa dapat tuh papa mamahnya. Nah, jadi kita di Alunjifa tidak hanya si disabilitasnya saja, tetapi support sistemnya yang kita bina juga. Wah, keren banget ya Mbak Fani. Sukses terus nih buat Alunjifa ya. Semoga bisa terus memberdayakan semua penyandang nggak cuma penyandang disabilitas aja, tapi semua aspek juga ke depannya bisa di cover juga nih sama Alunjifa. Nah, untuk membuat Alunjifa sampai seperti sekarang dan pastinya semoga terus sampai selamanya ya bisa berdampak buat orang banyak, itu kan pasti ada banyak ya tantangannya, nggak mudah gitu melewatinya. Ini boleh diceritain nggak apa aja sih tantangannya nih selama mendirikan Alunjifa ini sampai sekarang? Pastinya kalau dulu kita kerja sama orang, terus kita punya yayasan sendiri, berarti kita harus memastikan revenue-nya lancar gitu ya, neracanya in good ways bagus gitu ya, karena kita tidak hanya memikirkan aku dan partner saja, aku punya tim yang dimana mereka bergantung penghasilannya sama kita gitu ya. Jadi bagaimana hal sosial ataupun dampak baik yang kita berikan ini juga selaras dengan bisnis yang kita jalankan. Jadi kalau di kita, aku lebih senangnya disebut memang kita social entrepreneurship. Jadi bagaimana kita berpartner sama teman-teman swasta, pemerintah, dan juga teman-teman media dan teman-teman lainnya untuk bisa lebih menggaungkan ekosistem inklusif ini. Bagaimana sih menjalankannya gitu ya? Bagaimana sih membuat program-program pemberdayaan yang touching teman-teman di akar rumput gitu ya, penerima manfaat, tetapi program boleh selesai, tapi bagaimana nih berkelanjutannya seperti apa gitu. Jadi kita lebih ke partner. Tantangannya pastinya pada saat membangun sebuah organisasi baru, pasti orang lebih ke trust issue ya, karena masih baru. Jadi itu adalah salah satu tantangan besar juga, tetapi tidak menjadi penghalang karena kita dari dulu sudah membangun portofolio secara personal ya, udah membangun branding yang cukup baik gitu ya, yang dimana menurut aku sudah cukup untuk bisa mengembangkan sayap lebih tinggi lagi gitu. Jadi mungkin pada saat kita bekerja di yayasan sebelumnya ataupun di kantor sebelumnya ada hal-hal yang dinamika yang menurut kita nggak cocok nih gitu ya, nggak agile gitu ya ketika ada proses-proses perubahan. Tetapi ketika kita membuat sendiri tadi, usaha sendiri, kita lebih bebas untuk bereksplorasi, membuat ide-ide gitu ya. Jadi lebih agile gitu. Jadi kalau misalnya trust issue, bagaimana Mbak kalau misalnya lo sebagai yayasan baru bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar? Alunjifa itu baru kurang lebih 2 tahun, tapi kami itu sudah berpartner dengan pihak-pihak embassy, itu sudah ada 2 embassy yang bekerja sama dengan kami. Jadi kita itu memang strateginya lebih ke kerjasama dengan pihak luar terlebih dahulu supaya dalam negeri percaya gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan British Embassy, American Embassy, bagaimana membuat program-program dengan dana luar tetapi memberikan penerimaan manfaatnya di Indonesia. Nah dari situ kita membangun portofolio program. Dan semakin banyak akhirnya pihak-pihak stakeholder ataupun partner lain yang percaya ke kita. Jadi memang kalau kita bekerja sama dengan pihak luar itu proses screeningnya tuh lebih ketat gitu ya. Jadi kayak ada proses due diligence yang memang kita harus isi. Yang dimana mereka screening nggak cuma di level organisasi tapi personal kami juga dicek gitu. Jadi dengan adanya portofolio program luar itu akan lebih mudah membuat kami menciptakan program-program untuk di regional kita gitu. Oke, dan yang kemarin juga saya sempat datangi nih, Alunjifa tuh berhasil membuat panduan, maaf nih Mbak, aku lupa lagi, boleh dijelasin? Panduan ketenaga kerjaan inklusif ya. Jadi kemarin kita kerjasama dengan British Embassy
yang dimana outputnya adalah yang pertama kita pastinya memberikan pelatihan ke 500 disabilitas di seluruh Indonesia. Yang kedua kita mengembangkan bersama teman-teman dari Kementerian Tenaga Kerja itu buku panduan ketenagakerjaan inklusif dan juga bagaimana pengembangan UMKM. Mbak Feni aku undang juga tuh ya. Jadi teman-teman dari Linknet nih support Alunjifa banget gitu ya, support di mana bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa lebih banyak berkarya dan bagaimana ekosistem inklusif itu bisa terjaga di lingkungan kantor. Jadi thank you ya Linknet selalu hadir, kita undang nih Mbak Feni. Iya. Jadi guideline-nya itu squad juga nih. Iya benar, dukungan ya. Jadi guideline-nya itu guideline bagaimana teman-teman disabilitas bisa bekerja, mempersiapkan diri. Kemudian di dalam guideline ketenagakerjaan inklusif itu yang kedua ada bagaimana perusahaan bisa mengembangkan ekosistem inklusif di lingkungan kerjanya gitu ya. Jadi itu bisa diakses secara online di setaraberdaya.com secara free juga dan di situ teman-teman bisa mengakses apakah kantor-kantor teman-teman sudah masuk di stage mana. Kemudian bagaimana di guideline itu kita juga berikan bagaimana teman-teman UMKM bisa mengembangkan usahanya dan yang kalau mau memulai apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu. Jadi itu program kita sama British Embassy kemarin. Oke, nah ini align juga ya sama undang-undang tadi yang disebutin porsinya berapa persen nih di perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Wah keren banget nih Mbak Fani. Nah Mbak Fani, ini Alunjifa kan jadi platformnya Mbak Fani ya buat berkarya tadi. Kayaknya wah feel-nya dapet nih di sini. Nah, gimana sih ini Mbak Fani tuh bisa memberdayakan orang lain gitu? Emang sih kita banyak nih cerita tadi. Mungkin bisa dijelasin lebih ini lagi nih. Apa sih gimana nih Mbak Fani bisa memberdayakan orang lain melalui Alunjifa ini? Ya, sebenarnya program-program yang kita buat di Alunjifa Indonesia itu bukan program-program yang datangnya dari kami pengurus ataupun kami tim internal, tetapi aku sendiri setiap 3 bulan itu selalu mengunjungi SLB untuk mendengar masukan dari guru-guru SLB, bagaimana tantangan mereka, sudah bekerja sama dengan siapa saja. Kemudian bottleneck dalam proses kerjasama itu seperti apa gitu ya. Jadi dari situ itu seperti FGD singkat karena aku rutin jadi udah deket juga sama guru-gurunya ya. Jadi kalau ketemu tuh udah ngajak ngerujak lah, nongkrong ngopi lah gitu ya, udah hebring rempong gitu. Jadi guru-gurunya kalau udah kita mau datang pasti udah heboh nih nyiapin makanan apa gitu. Jadi kita sambil FGD singkat kayak, Pak tantangannya apa nih? Kemudian lulusan Bapak berapa banyak yang udah bekerja? Role modelnya siapa gitu. Kemudian apa aja nih kesulitan dan apa butuh bantuan apa gitu. Nah dari situ kita lebih langsung mendesain gitu ya theory of change dari sebuah program itu seperti apa supaya bisa berdampak ke penerima manfaat. Makanya biasanya program kami di Alunjifa itu ada di beberapa titik yang bisa jadi ada di Surabaya, ada di Jogja. Jadi biasanya kota-kota yang kita tawarkan itu adalah kota yang mungkin sedang membutuhkan sebuah program begitu. Jadi kita memang lebih mendengar komunitas di lapangan gitu ya. Karena yang tahu masalah disabilitas kan si komunitasnya sendiri ya. Jadi kita lebih banyak mendengar, kemudian kita merangkum dan meracik program apa yang sekiranya bisa kita berikan lah ke penerima manfaat supaya tepat sasaran. Gitu. Oke, keren banget nih Mbak Fani. Nah kita hampir di penghujung sesi ngobrol-ngobrolnya ini ya, udah cepat kerasa ya, nggak berasa ya. Oke, sebelum kita akhiri talk show-nya nih masuk ke sesi Q&A. Satu lagi nih aku mau nanya sama Mbak Fani. Aduh, sorry. Oke. Nah, sebagai perempuan, Mbak Fani gimana sih bisa memberikan dampak bagi lingkungan sekitarnya? Jadi kalau aku sendiri adalah tetap menjadi terang bagi sekitar. Apapun yang kita lakukan semuanya pasti memberikan hal yang baik. Jadi aku percaya karma ya, apa yang kita berikan baik pasti datang ke kita juga baik gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Jadi aku ngerasa apapun yang aku lakukan, kayak misalnya aku lagi jalan di daerah sekitar komplek aku ngeliat ada disabilitas yang membutuhkan, yang nggak nunggu orang juga. Kita tinggal beliin paket sembako kasih ke dia atau kita bisa beliin pakaian kah atau apa yang dia butuhkan gitu ya. Jadi kita lebih peka, lebih
punya empati bagaimana kita bisa membantu orang lain. Jadi nggak harus punya yayasan dulu baru bisa membantu, nggak harus kita dalam satu gerakan yang besar dulu baru bisa membantu. Karena konsep aku pun kayak setiap hari sebenarnya kita diberi kesempatan untuk bisa membantu orang lain sih. Even OB kita di kantor gitu ya. Kadang kalau di kantor kita lihat mukanya udah sendu-sendu, selain tanggal tua mungkin dia lagi apa nih, lagi anaknya lagi problem kah atau apa. Kadang kayak orang tuh untuk teman ngobrol aja dia udah seneng banget gitu. Jadi kita lebih peka dan lebih empati bagaimana kita mencoba menempatkan sepatu kita di ukuran orang lain gitu ya. Kita coba merasakan gitu. Kalau aku biasanya seperti itu. Even kayak tukang parkir pun kalau misalnya dari dalam diri aku kayak udah kasih dia lebih, udah aku kasih lebih lah gitu. Karena sebenarnya kita bisa berderma tuh bisa di mana aja, nggak harus besar-besar juga gitu. Jadi kita bisa di lingkungan kantor, kita bisa jadi support system yang baik buat teman supaya nggak toksik di dalam satu lingkungan aja, itu udah blessing banget gitu ya. Karena banyak Gen Z yang kalau kita interview kayak kenapa kamu pindah, lingkungan saya toksik mbak gitu ya. Oh gitu ya gitu. Jadi kayak banyak juga yang membuat orang-orang tuh nggak betah, salah satunya mungkin lingkungan yang toksik. Jadi kita mengubah pribadi kita untuk menjadi orang yang menyenangkan, helpful gitu ya, itu juga udah cukup membantu juga gitu. Oke, jadi hal kecil yang bisa berdampak aja pun udah bisa kita lakukan ya, nggak harus yang besar ya. Wah, oke, keren banget Mbak Feni. Oke, kita masuk ke Q&A ya nih, udah ada first squad yang bertanya. Yang pertama nih Mbak Fani. Bagaimana Mbak Fani bisa menghadapi kegagalan, penolakan? Apa yang harus dilakukan untuk bisa bangkit lagi? Iya, kalau ditanya kegagalan, aku tuh banyak gagalnya. Jadi kalau ngobrol sama partner aku, Niki, itu kayak udah lu spesialis orang susah deh Van gitu. Kita bercanda ya, karena kita sesama disabilitas tuh suka dark jokes ya. Mbak Feni kan suka dengar kita ya sarkas ya kalau bercanda. Jadi kalau teman-teman tuh udah tahu oh Fani ini udah spesialis nih susah nih karena ceritanya susah semua kayaknya gitu ya. Tapi aku ngerasa bahwa tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya ya. Tapi kalau misalnya ditanya pernah mengalami penolakan ya, penolakan terbesar aku tuh dipecat hanya gara-gara seragam kantor dan merusak citra. Itu nggak make sense menurut kita akal manusia gitu ya. Tapi kayak pada saat kita berkontemplasi gitu ya, kita merasa bahwa kesusahan sehari itu cukuplah untuk sehari gitu ya. Tidak pernah kesusahan itu akan kita jalani sepanjang perjalanan hidup kita. Pastilah kita ada akan mendapatkan sesuatu yang kita nanti rasakan dampak baiknya gitu. Jadi masalah itu tidak ada yang nggak ada solusinya gitu menurut aku. Jadi dari situ aku merasa bahwa pada saat kita terpuruk, kita akan merasa skill kepepet kita tuh jalan, pasti ya. Kadang manusia perlu kayak gitu ya, dipaksa ya. Karena aku merasa bahwa kayak karena aku sangat menjalankan coping mechanism yang dimana menurut aku nih orang nggak bagus buat aku akan take out, aku pergi gitu ya. Dan sebenarnya ini juga aku baru jalankan di beberapa tahun terakhir yang karena aku biasanya people pleaser. Aku suka orang senyum, aku suka membantu orang, aku suka kalau misalnya ada orang, misalnya nih ada penerima manfaat kami yang kurang puas dengan sebuah program, gue udah stres mbak. Kayak apa yang salah diri gue, pasti tim gue nggak bener nih gitu ya, langsung kayak marah-marah gitu, kenapa ya. Tapi kayak sampai kayak pada saat momennya bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang dengan satu indikator program doang. Karena permasalahan manusia tuh kompleks gitu ya. Bagi permasalahan disabilitas kompleks banget gitu. Jadi dari situ aku lebih men-shortlist kayak dari sebuah kegagalan itu kenapa aku gagal, apa yang bisa membuat aku bangkit lagi. Yaitu tadi keputusan terbesar aku harus merantau ke Jakarta. Karena opportunity di Jakarta lebih besar. Itu salah satu keputusan yang aku buat dan tidak dalam waktu singkat juga gitu. Jadi journaling itu sangat penting juga. Journaling kenapa kita gagal. Kemudian dari situ kita baru menilai, oh ini enggak 100% kesalahan saya. Mungkin orang lain yang tidak bisa menerima saya, but it's okay. Kalau misalnya orang nggak bisa terima ya nggak bisa maksa juga mbak. Betul. Gitu ya, kayak kita pacaran gitu loh ya. Kalau misalnya dia nggak mau sama kita, gue nggak bisa paksa gitu ya udahlah gitu ya. Kita udah nyoba gitu ya, kita udah membujuk, menanyakan kalau kasus aku,
ke HC, kenapa nih Pak kok saya di-cut gitu ya. Saya target achieve, jual produk-produk perbankannya oke. Saya good looking, ya pede ya kan. Zaman dulu kayak kurang apa nih Pak gitu. Ya akhirnya keluarlah alasan tersebut. Ketika orang sudah menyampaikan barrier yang sangat tinggi, itu sudah saatnya usaha kita juga udah kita keluarkan ya. Udah saatnya kita kita harus cari pintu yang lain. Ini udah nggak bisa, nih kuncinya udah hilang gitu ya. Jadi cara ketika kita di titik terendah, kontemplasi dulu. Karena ketika kita dapat masalah, besoknya kita langsung happy, senyum, aku nggak kenapa-napa, tanya lagi sama diri kita. Pasti ada yang ganjel di dalam diri kita sebenarnya. Jadi menurut aku kayak nangis nggak masalah. Jadi biasanya aku kalau lagi mau meluapkan emosi nyari drakor yang paling sedih, terus gue tonton biar kita nangis gitu ya, biar puas gitu nangisnya. Tapi emosi nangis ditahan juga nggak bagus. Nggak bagus. Jadi nangis juga perlu. Kadang cerita sama teman juga kadang tidak memberikan solusi ya. Jadi kita lebih berkontemplasi sama diri sendiri aja. Aku lebih suka makan sendiri. Mungkin ini lebih ke pribadi teman-teman lagi ya. Makan pergi sendiri gitu ya. Nonton gue sendiri. Karena kayak mau nanya, apa ya yang salah di diri gue ya? Kenapa gue nggak bisa beraktualisasi diri di tempat tersebut ya? Atau memang bukan, mungkin tempat itu memang bukan buat aku gitu loh. Mungkin rezeki aku, berkat kita ada di tempat lain gitu. Kenapa aku nggak coba pintu yang lain gitu. Dari situ lagi ya. Iya, dari situ kita merasa bahwa oh nggak apa-apa gagal, seenggaknya gue udah nyoba nih gitu ya. Oh nggak apa-apa salah, seenggaknya gue tahu apa yang harus gue perbaiki ke depannya gitu. Oke. Keren banget nih Mbak Fani. Next question. Banyak ya pertanyaannya ya, banyak banget nih. Banyak mudah-mudahan bisa terjawab semua ya. Cuma satu pertanyaan lagi ya. Sayangnya satu pertanyaan lagi. Nanti WhatsApp Mbak Feni aja lah, ntar aku WhatsApp ke Mbak Feni. Boleh. Oke. Bila mengalami disabilitas tidak dari lahir, misal saat kita udah dewasa, bagaimana cara menerima kondisi tersebut dan apa perbedaannya dengan yang sudah mengalami sejak lahir? Pasti beda banget nih, karena kalau dari kecil kita itu sudah terbiasa dengan kondisi kita. Tapi kalau misalnya aku banyak ketemu sama teman-teman dari BPJS TK, yang mereka tuh ada program namanya Return to Work, yang dimana mereka itu banyak data gitu ya, pekerja-pekerja akibat kecelakaan kerjanya. Mereka ini yang awalnya normal, tidak memiliki disabilitas, tiba-tiba jadi disabilitas gitu ya. Jadi itu banyak tuh yang di-refer orang-orang karyawan yang ke kami yang levelnya udah manajer, tiba-tiba stroke. Ini adalah salah satu penerima manfaat kami baru, yang baru kami bina, dia di Bandung. Dia levelnya sudah head ya, udah menurut aku karena dia udah S2 nih. Jadi dia kayak udah head bagian keuangan gitu, tiba-tiba dia stroke yang benar-benar kayak setengahnya nggak bisa. Terus daya berpikirnya juga lebih lambat. Jadi pada saat lihat CV-nya, gue kayak, ini yakin butuh pelatihan, ini oke banget, orang akuntansi, pinter gitu ya, lulusan UGM, kurangnya apa nih gitu ya. Tapi pada saat kita ngobrol, kayak bapaknya itu matanya tuh berbinar banget ya, sangat optimis gitu. Tetapi di situ aku ngelihat support sistemnya, kuncinya tetap support system. Bagaimana support system bisa meyakinkan kita yang baru menjadi disabilitas bahwa kamu bisa, tapi kamu harus menerima diri kamu dulu. Nah, untuk bisa menerima diri kita harus menemukan teman-teman senasib sepenanggungan. Karena kalau misalnya aku disabilitas, Mbak Feni kasih saran nih ke aku, pasti mental kok di aku. Pada umumnya mental, karena menurut anak disabilitas apa? Lu tuh gak ngerti posisi gue gitu ya. Aku ketemu sama ibu-ibu yang punya anak autis, aku gak bisa banyak ngomong. Aku lebih mendengar. Dan aku menghubungkan dia ke komunitas yang menurut aku sangat bisa dijadikan reliable partner dia untuk ngobrol. Karena aku gak mengerti dukanya dia, susahnya dia dalam mendukung anaknya, nungguin anaknya terapi, marah-marah di dalam, mamanya stres, nangis. Aku gak bisa kayak, sabar ya Mbak. Di satu sisi kita tuh kayak, sabar tuh basi banget gitu loh. Tapi kayak, aku ngerasa bahwa untuk si ibu ini bisa menerima posisinya, bisa berbangga dengan hal yang dia dia terima gitu ya, bisa membuat mindset bahwa ini bukan sebuah musibah, tapi ini blessing buat ibu untuk bisa jalan terus mendampingi anak ibu, adalah sesama orang tua
yang memiliki anak ADHD, autism. Akhirnya mereka jadi teman rumpi, jadi nggak sedih gitu loh. Sama nih kalau misalnya ada teman-teman, teman-teman bapak, ibu, kakak, adik ya di sana yang punya ataupun internalnya yang punya keluarga yang sedang mengalami disabilitas, mungkin nanti bisa ngobrol, bisa japri aku juga atau nggak Mbak Feni karena kita udah jadi bestie nih sama Mbak Feni nih ya. Bisa ngobrol, komunitas mana yang bisa kami datangi supaya kita bisa brainstorm bareng. Gitu ya. Jadi kayak misalnya stroke itu ada komunitasnya. Komunitas orang-orang pasca stroke bagaimana mereka bisa istilahnya back to combat gitu ya. Mereka bisa berjuang kembali di dalam lingkungannya, terapi apa saja, obat apa saja gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada proses-proses rehab yang internal mereka doang yang tahu Mbak gitu. Sama nih kayak kasus kayak aku. Jadi aku sempat share video aku di Instagram dan itu viral sampai 20 juta viewers. Kaki aku nih. Gitu. Jadi banyak yang masuk ke DM ke aku kayak, "Mbak, aku butuh sepatu kayak lo buat anak gue. Tolong please, aku minta banget vendornya mana aja." Nah, itu yang sebenarnya orang-orang yang sinapsis penanggungan itu akan mencari gengnya gitu ya supaya bisa sharing sama orang yang menurut dia certified gitu ya, yang bisa dipercaya gitu, diandalkan gitu. Jadi kita harus cari komunitas-komunitasnya. Sama nih aku juga pada saat aku terpuruk, aku cari komunitas yang menurut aku bisa aku percaya untuk memberikan informasi yang cukup akurat gitu. Sebenarnya aku disabilitasnya apa. Dokter pun kita tuh cocok-cocokan. Dokter ada yang suka judging juga. Ada tuh ya. Aku pada saat hamil ketemu dokter yang judging, satu kali pertemuan langsung bye gitu ya, cari lagi. Sama, ketika kita cari pengobatan, medical treatment, jangan percaya sama satu dokter. Tanya lagi ke dokter yang lain. Second opinion Iya, second opinion, ada nggak gitu ya. Jadi untuk bisa ditanya mentalnya drop yang mana, pastinya kalau kita bilang lebih parah yang mana sebenarnya sama-sama aja. Tapi proses recovery-nya si teman-teman yang baru mendapatkan disabilitas itu pasti menurut aku sedikit lebih challenging karena kayak bisa nggak sih kita bayangin lo yang jalannya awalnya lari, lu masuk geng lari, runner tiap hari Sabtu lari gitu ya, tiba-tiba lo pakai kursi roda, wah itu dunia runtuh sih, gitu ya, dunia runtuh. Awalnya kita mata bisa lihat jelas gitu ya, manajer di dalam satu kantor, itu ada juga di aku, ex bank juga, bank BUMN lagi Mbak, datang ke aku bawa anaknya sama istrinya, Mbak aku bisa kerja apa ya? Karena dia tidak terbiasa menggunakan komputer berbicara. Karena dulu kebiasaan kan dia ngelihat gitu ya. Nah tapi gimana caranya supaya dia bisa menemukan kepercayaan dirinya? Ada beberapa akomodasi yang harus di-adjust ke teman-teman yang baru menjadi disabilitas. Kayak kaki, kita harus cari kaki yang nyaman buat setiap orang tuh seperti apa. Sama nih, kalau misalnya dia baru menjadi tunanetra ataupun buta total, biasanya ada treatment rehabilitasi yang dia harus jalanin selama beberapa bulan. Selain mentalnya, dia harus belajar beberapa hal, misalnya bagaimana teman-teman netra itu menghafal jalan yang setiap hari dia lewati. Bagaimana mereka bisa memilih baju tanpa tabrak warna, itu ada tips and triknya. Yang aku juga baru tahu setelah ngobrol sama teman-teman tunanetra. Karena kan kita kepo ya, ini kayak sedikit intermezzo ya. Gue kadang nanya sambil bercanda, Pak gimana Bapak ngeliat, tapi baju Bapak atas motif bawah polos. Oh Mbak Fani nggak tahu gitu. Jadi saya nih Mbak, pada saat saya beli baju, itu langsung kita tandain dengan simpul benang. Kalau motif, kayak nih motifnya, kalau motif benangnya 1, polos benangnya 2. Jadi kalau cari baju itu ya, dia cari benangnya. Oh gitu Pak, iya. Jadi menurut dia tidak ada di dunia ini yang tidak bisa kita akali Mbak. Oh ilmu baru di kita gitu ya. Jadi kalau mati lampu bisa milih baju gitu kan. Bercandanya gitu. Jadi seperti itulah Mbak. Oke, thank you Mbak Fani. Dan Q&A juga udah habis ya waktunya ya. Cepet ya waktunya ya. Iya, sayang banget ya. Tapi nanti bisa kepoin Alun Jiva sama Mbak Fani ya, bisa cari di Instagram dan sosmed yang lainnya. Nah, sebelum saya tutup, saya mau ini nih poin yang bisa saya dapat nih dari Mbak Fani ya. Kita sebagai manusia kan nggak bisa milih ya, nggak semua hal bisa sesuai dengan kemauan kita.
tergantung gimana kita bisa menghadapi atau kita sendiri nih yang bisa menentukan mau seperti apa jadinya. Tadi kalau mental korban ya udah jadinya begitu aja terus. Tapi kalau kita menolak seperti itu untuk pede, untuk bisa break the limit, ya kita bisa jadi berhasil. Contohnya seperti Mbak Fani. Oke deh, Mbak Fani sampai sini aja nih ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih banyak ya Mbak Fani. Sama-sama, terima kasih teman-teman. Nah, sebelum closing, seperti biasa nih yang udah ditunggu-tunggu sama First Squad, kita biasanya ada kuis namanya Quozzle. Quozzle ini legend banget di Linknet, Mbak. Dan bulan kemarin, periode kemarin nggak ada, pastinya udah ditunggu sama First Squad. Hadiahnya banyak nih, di depan saya banyak banget nih etalase hadiah. Oke deh, kita lanjut lagi ke kuis Quozzle ya First Squad. Ditunggu, siap-siap internetnya, jempolnya. Oke, semangat pagi First Squad. Semangat pagi, pagi. Kita jawab sendiri lagi ya. Akhirnya kita balik lagi ya. Aduh, udah bertahun-tahun ya. Kesel original, biasanya kan hostnya kadang ganti-ganti itu ya. Talent cabutan. Talent cabutan yang maklum ya, balik lagi ya akhirnya ya. Oke, nah tadi First Squad menarik banget ya ngopi bareng sesi bersama Mbak Fani tadi ya. Banyak banget inspirasi terkait terutama women empowerment ya. Betul. Bagaimana wanita itu juga bisa memberikan impact loh ternyata ya. Apalagi dengan keterbatasan yang dimiliki ternyata nggak jadi hambatan loh. Justru jadi motivasi lebih untuk Mbak Fani dan teman-teman di sini juga pasti banyak banget belajar dapat insight ya hari ini. Betul. Nah itu sebenarnya sih bahwa kan kalau kita lihat kan karena anggapannya adalah mengejar kesuksesan itu tanggung jawab laki-laki ya. Nah itu banyak dia. yang anggapnya itu ya, tapi kenyataannya memang ya wanita pun juga bisa gitu loh. Betul. They can show bahwa mereka bisa. Ya, gitu ya. Betul. Nah hari ini kita mau ngapain nih di sini sore-sore nih? Biasa, kuis ya. Cuman gini nih, sebelum kita masuk ke kuis, mungkin tadi kan Mbak Feni waktu di awal acara sempet ngomong tuh. Oh iya betul, ada yang mau goodbye hari ini. Ada yang mau goodbye ya. Nah First Squad ya, tadi kan Mbak Feni sempet di awal announce ya, ngopi bareng. Yang terakhir. Iya. Aduh sedih banget ya. Nah tapi bukan berarti berakhir ya, tapi memang kita mendengar saran dari First Squad itu sendiri ya. Betul. Memang kita sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya? Wah lama banget ya. Ngopi bareng 3,5 tahun dengan konsep seperti webinars saat ini ya. Dan kita mendengar masukan dari First Squad yang sudah submit ya, saran dan kritiknya juga lewat First Squad Connect. Dan kita dengarkan ya. Dan nanti untuk ngopi bareng selanjutnya kita akan buat konsepnya seperti podcast. Oke, wah menarik banget ya. Jadi ini the last kita bikin sesi live secara langsung ya. Terakhir kali juga ketemu sama Jungkang ya. Ya, sedih banget dong. Tapi belum tentu, siapa tahu nanti kita ada sesi-sesinya juga ya. Oke, nah, masih banyak hadiah ya. Betul, nah panitianya pada happy itu karena nanti kita nggak ada live-livean lagi ya di sini ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ke sesi Quozzle-nya. Silakan Mimin boleh di-share link mentinya. Dan hari ini spesial banget karena perpisahan, jadi kita ada 15 pemenang ya. Kita bagi-bagi hadiah hari ini banyak banget sampai 15 hadiah gitu. Ya, untuk First Squad. 1-5 voucher MAP. 6-15 ada Imani special value-nya Linknet ya. Betul. Nah jadi itu limited edition ya. Jadi First Squad bisa dapetin kapan lagi ya. Karena kita nih sesi terakhir bagi-bagi gini, iya sedih banget ya. Bukan habis stok kan. Bisa Ketahuan. jadi ya. Oke. Teman-teman juga jangan lupa silahkan pakai nama asli. Dan nanti bagi semua yang menang silahkan di screenshot karena untuk kebutuhan klaim. Betul. Nanti jangan lupa untuk pakai nama asli dan juga screenshot juga ya untuk kalau menang ya. Karena kemarin tuh banyak banget. Belum sempet submit nama. Tapi menang. Tapi dia untung udah screenshot. Buat bukti gitu ya. Kalau nggak screenshot hangus ya. Iya sayang banget ya. Juga. Banyak banget kemarinnya hangus. Oke silakan First Squad scan masuk ke bisa scan QR code di depan atau masuk ke menti.com. Lalu masukkan kode 864157.
Oke. Silahkan mungkin di scan dulu, nanti habis ini kita akan masukkan nama aslinya First Squad ya. Betul. Gitu. Ini masih berapa ya? Tolong ini agak geser Min. Agak dinaikin ya, derajatnya. Ya, derajatnya. Nah, okay. Tahtanya juga ya. Baru sekitar 30-an ya itu ya. Tuh, giliran mau kuis pada masuk semua atau di Teams ya. Ketahuan ya. Oke, masih baru 360 First Squad yang join ya. Masih kurang berapa lagi? 700-an lagi ya. Iya. Oke. Kok gue agak aneh ya, bawa kesel ya, udah lama banget ya. Kayak gak seseru dulu ya, kayak kaku gitu ya. Kayak kanebo kering ya. Kering ya, aduh mohon maaf ya First Squad ya. Oke yuk silakan scan QR Code di depan, baru 48 orang. Kita yang pengen mau dapat hadiah, iya nih ada 15 hadiah menarik yang hari ini akan kita bagi-bagi ke First Squad yang menang nih untuk kuisnya. Silakan di scan aja. Tapi sambil nunggu, kita ngumumin wanita tangguh dulu kali ya. Oh iya betul banget. Tadi kan ini spesial ngopi barengnya spesial Road to Wanita Tangguh. Ya. Nah kebetulan nominasi Wanita Tangguh 2024 itu sudah dibuka ya First Squad. Silakan First Squad nominasikan wanita tangguhnya di First Squad Connect ya. Silakan buka First Squad Connect dan juga pastikan nominasi ya, nomininya First Squad itu adalah First Squad Woman ya, ya. Jangan laki-laki nominasiin. Laki-laki tangguh ya. Itu beda. Nanti siapa tahu ada laki-laki tangguh ya. Dan juga First Squad Woman tersebut sudah 2 tahun berkarya di Linknet ya. Dari job band 5 sampai dengan 9 dan belum pernah mendapatkan penghargaan wanita tangguh sebelumnya. Oke, betul. Nominasi dibuka sampai kapan, Hen? Nominasinya sampai 17 Mei ya, teman-teman. Jadi make sure juga cerita yang First Squad sampaikan itu sesuai dengan 3 kriteria wanita tangguh di tahun ini ya. Yang mana itu kriteria perseverance, lalu MAD ya, modern, agile, dan digital, lalu yang ketiga itu role model. Jadi pastikan cerita First Squad udah menggambarkan 3 kriteria ini. Jangan lagi bikin saya ingin menominasikan Heni Febrianti. Tidak kami baca. Gak bisa dinilai juga ya, sayang tidak banget bisa. ya. Kenapa Anda ingin nominasi? Saya tidak tahu. Nah itu nilainya gimana? Iya. Gak bisa dinilai juga ya, sayang banget ya. Sayang banyak banget tuh, saya 1 orang udah dapet 10 nominasi. Betul. Tapi cuma nominasi cuma kayak gitu doang, nama doang ya. Kenapa dia layak? Iya, kenapa dia layak, gak ada story-nya gitu. Sayang banget ya jadinya ya. Oke, udah 63. Udah ya, ini mau mulai? Kita lanjut mulai aja ya. Ya. Kita mulai aja lah ya. Biar semakin dikit, semakin banyak yang menang. Betul. Oke, silakan isi namanya dulu ya. 84 nih. Ayo silakan isi namanya ada dulu. Ada 15 loh hadiahnya loh hari ini loh. Jangan sedih ya. 87. Udah mulai duluan nih? Oke, nggak apa-apa. Oh iya, kita mulai dulu aja ya. Mimin yang punya kuasa. Maaf Mimin. Di tahun ini Linknet merayakan wanita tangguh yang kali keberapa? Ayo, keberapa? Ayo. Ini sepuh-sepuh yang Linknet harus udah tahu ya. Iya, kalau udah rata-rata udah 10-20 tahun, wah kecil. Harusnya udah tahu, udah hafal ya. Oke. Ya, jawabannya adalah keempat. Kita mulai dari tahun 2020 ya. Zaman dulu nominasi bukan pakai First Squad Connect. Oh gitu. Submit email dulu, kirim email ke IR zaman dulu ya. Agak niat ya. Dulu pakai HR Oops namanya kalau nggak salah ya. Jadi belas. Saya kebetulan belum lahir ya teman-teman. Ingat ya. Dulu agak beda gitu ya. Nah loh ini namanya Bell, Fotgood, Indra Taka. Oke, silakan isi namanya ya, jangan sampai dimasukin namanya. Next masukin namanya dulu nih. Silakan isi namanya di question kedua. Ntar hold dulu ya Min, jangan di next dulu biar dikasih kesempatan untuk First Squad. Silakan isi nama asli ya, jangan pakai nama palsu. Oke, kita tunggu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai pertanyaan kedua. Tadi pertanyaannya benar tuh. Ini pertanyaannya gimana nih? Pedagang kaki 5 bubar karena apa? Kenapa ya? Ini suka-suka kita ya? Iya dong. Mau jawabannya benar apa salah ya suka-suka kita gitu ya. Bubar karena apa ya kira-kira? Karena apa lo ayo ya. Kakinya ada 2, ada macan, ada dishub. Ya ada Satpol PP. Ada Satpol PP ya, dong. Iya dong. Iya ya kan benar dong. Karena ada Satpol PP pasti kabur gitu kan. Karena dirapihkan lokasi tersebut ya. Kalau kaki 2 ya setiap orang juga pasti bubar kakinya 2. Oke, nah kita lihat. Nah, waduh Sam, aduh Nurdin. Ini gak usah kasih hadiah lah ya Sam ya. Iya nih, aduh. Suruh lari aja gimana? Itu ada Aep ya di situ ya. Ini kenapa ada panitia di belakang yang ikutan ya ini ya. Oke, next. Oke, yuk pertanyaan ketiga kita mulai.
Loading lagi. Gender equality adalah goal SDG yang keberapa? Nah, ini kita agak susah nih. Anak HI pasti tahu, harus tahu. Oh, HI. Iya. Kota Indonesia ya. Bukan ya. Hai gitu. Hai gitu ya. Silakan dijawab teman-teman. Oke, jadi ini part of UN SDG ya, kita celebrating. Oh, mantap, ada kelima, betul ya. Jadi kita dengan merayakan wanita tangguh, kita sebenarnya sudah menerapkan goal SDG dari salah United Nations satunya ya. yang kelima ya sebenarnya ya. Oke, kita lihat siapa aja yang benar karena emang agak susah gitu, nggak semua apal UN SDG ini sendiri ya. Orang Rusia nih, udah tahu nih. Orang Rusia ya, Sam ya. Oke, masih Sam dan Nurdin. Ini Nurdin yang mana ya? Wah, ada dua. Ada dua soalnya. Kebetulan ya. Oke, next pertanyaan keempat. Masih ada kesempatan buat menyalip. Oke. Seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut apa? Tersangkut apa? Biasanya kalau di TV karena apa sih? Narkoba biasanya, korupsi. Terus ada juga party. Keuangan juga biasanya banyak ya kasus-kasus saat ini ya pejabat. Kira-kira gara-gara apa sih? Kenapa nih ya? Iya, jawabannya jemuran. Nah, iya dong. Kalau kita lagi lewat jemuran gitu kan susah kelihatannya. Baju robek ya. Baju robek ya, makanya. Oke. Udah pada kesel di belakang ya. Oke, kita lihat leaderboard ya. Nah, Sam kalah kan? Dia nggak bisa nih. Terlalu serius hidupnya soalnya. Terlalu serius. YouTube ada dua loh. Oh gitu. Iya. Khusus belajar sama khusus main. Oh gitu. Oh luar biasa ya. Nurdin siapa nih ya? Oke, yaudah kita lanjut. Itu kok jadi ada orang HC ya di masuk situ ya kayaknya. Udah tahu tabiatnya yang buat soalnya. Oh gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, satu lagi yang terakhir. Kan sudah dua lagi. Ngopi bareng selama ini telah diadakan selama berapa tahun? Tadi kita udah ngomong ya. Betul. Ayo silakan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, betul 3 tahun. Jawab 5 tahun kayaknya. Ini dulu bukan ngopi bareng kali ya. Ngeteh bareng. Ngeteh bareng mungkin ya, ngeteh bareng jadi kopi bareng ya. Oke, kita lihat leaderboardnya. Kira-kira siapa aja sih masih masuk ke dalam leaderboard? Apakah berubah? Oh, Sam kok nggak masuk lagi ya? Oh ya udah, berarti turun lagi. Waduh, Aib masuk lagi ya di sini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini harusnya kalau yang udah tahu, kita by the way udah 2 tahun ya. Betul. Bawain kesel ini ya. Iya. Dari tahun 2002 udah bosan ya, makanya sampai sekarang saya juga agak bingung gitu ya. Kok lama banget 30 detik ya. Gak apa-apa, biar ini ya. Dari manakah asal jungkang ya. Ini kalau yang tahu dulu, zaman dulu kita yang masih kesel awal-awal ya. Pertama kali debut. Ya bobo koper gitu ya, inget ya. Nyari propertinya seharian ya, Wak. Seharian ya di gudang ya, nemu koper juga ada juga gitu ya. Oke. Silahkan diketik, kali ini diketik ya teman-teman ya. Diketik. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah Korea Utara. Yah ilah, ada yang bilang Jepang. Jauh banget. Surabaya mohon maaf. Aslinya memang Surabaya. Tapi kan jungkang itu kan Korea Utara gitu ya. Bukan Korea Selatan. Ini kenapa jadi Jepang ya? Korea. Atau ada yang jawab Korea Utara juga. Oke, next kita lihat leaderboardnya. Tapi kenapa ya? Kok rasanya agak-agak ini ya. Deg-degan gitu bawa sesi terakhir. Ini sesi poinnya gede juga ya by the way ya. Iya, itu dia pemenangnya. Selamat kepada Pak Nurdin, ANP, Khairul Ihwan, dan 15 Novi, orang dan yang lain ya. Oh iya, oke. Oke, nanti kita umumkan di First Quote Connect pemenangnya ya. First Quote, nanti untuk klaimnya silakan email ke Henny Febrianti dan juga Karol Bertian ya untuk klaim hadiah. Oke? Oke. Mungkin itu ya kok kayak agak sedih ya kita karena konsep ngopi bareng kedepannya udah bukan webinar lagi ya. First Quote nanti kita akan informasikan terkait konsep barunya dan juga schedule dan juga episode podcast yang baru itu seperti apa di First Quote Connect. Jadi stay tune di First Quote Connect, nanti akan diinformasikan oleh Mimin. Oke? Oke. Ya. Sedih ya. Ini bahagia soalnya di sana ya, karena udah nggak perlu online lagi ya, live lagi ya. Oke. Sip, kalau gitu terima kasih. Kalau ada di Sumur di Ladang. Cakep. Boleh kita berjumpa lagi. Cakep. Udah itu doang. Oke, sampai jumpa First Quote. Sampai jumpa First Quote. Thank you.